Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ustadz dan ustadzah serta para orang tua wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di sepanjang kehidupan yang telah kita jalani. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tak terbilang, tak terhitung, tak terukur, bahkan tidak akan pernah mampu kita balas dengan sebanyak apapun ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu terus menerus setiap waktu untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, terutama dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari gelapnya kesyirikan, gelapnya kejahilian. Manusia dibimbing untuk mengenal agama tauhid, agama Islam yang menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali dapat berjumpa dalam agenda kultum Ramadan, dan insyaallah pada kultum di kesempatan hari ini tentang tadabbur Al-Quran surah Luqman ayat 14 akan mengangkat judul pertolongan Allah datang sebab berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercatat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang 3 orang pemuda pada masa pra-Islam yang terjebak dalam sebuah gua. Kisah ini berawal dari ketika 3 orang pemuda melakukan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, akhirnya ketiga pemuda tersebut memutuskan untuk beristirahat melepas lelah. Mereka kemudian menjumpai sebuah gua dan masuk ke dalamnya untuk beristirahat. Sesaat setelah mereka berada di dalam gua, tiba-tiba sebuah batu besar menggelinding dari ketinggian dan jatuh persis di muka mulut gua. Ketiga pemuda itu pun panik. Mereka berusaha mendorong batu besar yang menutup mulut gua itu, meskipun telah mengerahkan seluruh tenaganya. Batu besar itu tidak bergerak sedikit pun. Akhirnya ketiga pemuda itu terkurung, terjebak di dalam gua. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jika peristiwa atau situasi yang sama terjadi pada diri kita, kita terjebak dalam sebuah gua, apa yang kita lakukan? Sangat mungkin bisa jadi kita akan berteriak sekeras-kerasnya meminta pertolongan, menangis histeris, panik, cemas, bingung,
dan pada akhirnya menyerah pada keadaan menunggu kematian. Maka kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah ketiga pemuda itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa keluar dari dalam gua itu, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang dari ketiga pemuda itu berkata kepada teman-temannya, "Wahai teman-temanku, coba ingat-ingat amal baik apa yang pernah kalian lakukan yang betul-betul dilakukan tulus semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berdoalah dengan perantaraan amal baik tersebut. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kita, dengan wasilah amal soleh kita, Allah memberikan jalan keluar kepada kita." Maka sesaat kemudian salah seorang dari ketiga pemuda tersebut mengadu kepada Allah, berdoa, dan mulai menyebutkan amal perbuatan baik yang pernah dilakukannya. "Ya Allah, ya Rabbku, aku mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia, juga seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil. Aku menghidupi mereka dengan menggembalakan ternak. Apabila pulang dari menggembala, aku pun segera memerah susu dan aku dahulukan untuk kedua orang tuaku. Lalu aku berikan air susu tersebut kepada kedua orang tuaku sebelum aku berikan kepada anak-anakku. Suatu ketika aku menggembalakan ternakku jauh dari biasanya, sehingga aku pun pulang menjelang malam. Sesampai di rumah, aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur pulas. Lalu seperti biasa, aku pun segera memerah susu dan setelah itu aku bawakan ke kamar kedua orang tuaku. Aku berdiri di dekat keduanya, tapi tidak berani membangunkan mereka dari tidurnya. Akan tetapi, aku juga tidak ingin memberikan air susu tersebut kepada anak-anakku sebelum diminum oleh kedua orang tuaku, meskipun anak-anakku telah berkerumun di telapak kakiku untuk meminta minum karena rasa lapar yang sangat. Seterusnya aku menunggu hingga kedua orang tuaku terbangun di waktu fajar, dan tempat air susu itu masih terus berada di tanganku. Setelah keduanya bangun, lalu aku kemudian memberikan minuman susu tersebut kepada kedua orang tuaku. Lantas kemudian si pemuda tersebut berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya aku melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mengharapkan ridhamu, maka bukakanlah suatu celah untuk kami sehingga kami bisa dapat melihat langit, bisa keluar dari dalam gua ini." Doa pemuda tersebut didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka batu besar itu pun bergeser, tapi celah lubang gua masih terlalu sempit sehingga mereka belum bisa keluar dari dalam gua tersebut. Singkat kisah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dua pemuda yang lainnya pun berdoa kepada Allah dan menjadikan amal baik mereka sebagai wasilah untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga pada akhirnya ketiga pemuda tersebut dapat keluar dari dalam gua tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan kisah tiga pemuda yang terjebak dalam gua tersebut, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala berkata, melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa.
Oleh karenanya pada kisah 3 pemuda tersebut yang terjebak dalam gua itu, batu besar yang menutupi mereka akhirnya menjadi terbuka sebab amalan-amalan yang mereka sebut-sebut di dalam doa-doanya. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan soleh tersebut, sehingga doa mereka pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang terdapat dalam hadis tersebut mengungkap pesan bahwa doa kepada Allah yang disertai tawasul melalui amal soleh memiliki faedah yang sangat nyata yang besar. Memprioritaskan berbakti kepada orang tua dibandingkan dengan yang lain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis tadi, adalah contoh dari sekian banyak kebajikan lain yang mampu menjadi solusi tatkala kita dalam situasi terdesak. Hanya saja amal-amal baik apapun tentu tidak akan berarti apa-apa kecuali tujuan utamanya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian sekelumit kisah yang sangat luar biasa bahwasanya kebaktian kita kepada orang tua menjadi wasilah untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai anak diberikan kemauan untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun lebih-lebih kepada orang tua kita yang masih hidup. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.